Halo semuanya, selamat datang di video saya. Hari ini saya akan membahas tentang pengertian secara umum dari akuisisi dan merger. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akuisisi. Sebelumnya mohon maaf jika resolusi dan video mungkin kurang bagus. Jadi semoga audionya terdengar ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akuisisi secara umum. Apa itu akuisisi? Akuisisi merupakan strategi dalam pertumbuhan ekonomi eksternal di mana perusahaan memperluas usahanya tidak dengan membangun bisnis baru dari nol, tetapi dengan mengambil alih perusahaan lain yang sudah beroperasi. Tujuan itu bisa bermacam-macam. Pertama, untuk memperluas pasar, bisa memperoleh teknologi baru, bisa meningkatkan efisiensi dan atau menghilangkan pesaing atau kompetitor. Dalam akuisisi itu biasanya perusahaan itu menargetkan tetap berdiri sebagai entitas hukum terpisah, tetapi dikendalikan oleh perusahaan yang pengakuisisi tersebut. Proses ini dilakukan oleh pembelian saham mayoritas lebih dari 50% atau pembelian aset penting perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis-jenis akuisisi. Akuisisi itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah akuisisi horizontal, terjadi antara dua perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama. Tujuannya adalah memperbesar pangsa pasar dan mengurangi pesaing. Contoh itu adalah akuisisi PT Excel Axiata terhadap PT Axis Telekom Indonesia pada tahun 2014, di mana keduanya bergerak di bidang telekomunikasi. Yang kedua itu ada akuisisi vertikal, terjadi antara perusahaan yang berada dalam rantai pokok atau supply chain yang sama, misalnya antara produsen dengan pemasok bahan baku atau distributor. Tujuannya untuk mengontrol biaya produksi dan memperlancar distribusi. Contoh akuisisi vertikal ini adalah PT Indofood CBP Sukses terhadap PT Indolacto, produsen susu, untuk memperkuat rantai pasok produk konsumsinya. Terus ada akuisisi konglomerat, terjadi antara perusahaan yang bergerak di bidang usaha berbeda, biasanya untuk diversifikasi bisnis. Tujuan ini adalah untuk mengurangi resiko bisnis dengan masuk ke sektor baru. Contoh dari akuisisi konglomerat ini tuh ada akuisisi Grup Jarum terhadap PT Bank Sentral Asia atau BCA. Industri berbeda, itu adalah jarum rokok, Bank BCA perbankan. Terus cara-cara akuisisi itu ada beberapa. Yang pertama adalah pembelian saham atau share acquisition. Terus yang kedua adalah pembelian aset. Yang ketiga adalah tender offer. Untuk tender offer ini perusahaan mengakuisisi menawarkan kepada pemegang saham perusahaan yang dijadikan target untuk membeli saham mereka secara langsung, biasanya dengan harga yang lebih premium gitu. Tujuan akuisisi ini ada ekspansi pasar, terus ada juga efisiensi operasional, akses teknologi, menghilangkan pesaing, dan diversifikasi risiko. Ini ada beberapa contoh kasus nyata ya akuisisi di internasional. Yang pertama itu adalah Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012. Facebook membeli Instagram senilai 1 miliar US dollar. Tujuannya apa sih Facebook mengakuisisi Instagram? Yaitu untuk memperkuat posisinya di media sosial berbasis foto. Hasilnya kini menjadi salah satu platform terbesar di dunia. Terus di Indonesia itu ada PT Bank Mandiri mengakuisisi Aksa pada tahun 2012. Salah juga yang terkenal ini adalah Gojek mengakuisisi Tokopedia. Kedua perusahaan ini nih membentuk Goto Group, salah satu merger akuisisi terbesar di Asia Tenggara. Tujuannya untuk memperkuat ekosistem layanan transportasi, keuangan digital, dan e-commerce. Saya langsung aja ya, bawahnya itu bahas merger. Akuisisi merger itu sebenarnya dua hal yang hampir sama tapi bisa dikatakan berbeda. Yang pertama, merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru, di mana salah satu perusahaan bertahan sementara yang lain mengalihkan seluruh aset, kewajiban, dan operasinya
pada perusahaan yang bertahan tersebut. Dalam beberapa kasus, semua perusahaan yang bergabung membentuk entitas baru dan perusahaan lama berhenti beroperasi sebagai entitas hukum terpisah. Dengan kata lain, merger ini pun bisa disebut dengan strategi korporasi, di mana dua perusahaan yang memiliki tujuan bisnis sejenis atau saling melengkapi memutuskan untuk menyatukan kekuatan guna meningkatkan nilai perusahaan. Terus di merger ini ada dasar hukum di Indonesia. Jadi di Indonesia itu merger diatur dalam beberapa undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas UU PT, yaitu khususnya pasal 122 sampai 126 yang menjelaskan prosedur, persetujuan dan akibat hukum merger. Yang kedua itu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjelaskan adalah jika merger melibatkan perusahaan terbuka. Terus yang ketiga itu adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Ini itu peraturan ini menjelaskan untuk memastikan merger tidak menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tujuan merger. Beberapa tujuan utama perusahaan melakukan merger itu adalah yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan sinergi bisnis. Yang kedua adalah memperluas pangsa pasar dan jangkauan geografis. Yang ketiga itu mengurangi persaingan. Yang keempat adalah diversifikasi produk dan risiko. Yang kelima adalah meningkatkan nilai perusahaan atau value creation. Jenis-jenis merger itu ada beberapa juga ya. Jenis ini itu hampir sama seperti akuisisi, ada horizontal, ada vertikal, ada konglomerat. Yang membedakan adalah mungkin contoh-contohnya aja nanti ya. Untuk pengertiannya mungkin sama. Kalau merger horizontal itu contohnya itu ada penggabungan dua bank besar seperti Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim dan Bank Bapindo yang bergabung menjadi Bank Mandiri pada tahun 1998. Kalau merger vertikal itu contohnya itu adalah merger antara perusahaan minyak dan perusahaan distribusi bahan bakar untuk mengendalikan seluruh rantai produksi hingga penjualan. Kalau merger konglomerat itu contohnya itu di Indonesia ada grup Astra yang memiliki anak usaha di berbagai bidang otomotif, keuangan dan pertambangan dan properti. Meskipun bukan hasil merger tunggal, tapi strategi diversifikasi yang mirip dengan merger konglomerat. Ada beberapa tahapan perusahaan untuk melakukan merger ya. Secara umum ini ada yang pertama adalah studi kelayakan dan analisis strategis. Yang kedua adalah due diligence atau pemeriksaan menyeluruh. Yang ketiga adalah perundingan dan perjanjian merger. Yang keempat adalah persetujuan dan pemegang saham dan otoritas pemerintah. Yang kelima adalah implementasi dan integrasi pasca merger. Kan kita juga pengen tahu nih apa sih contoh-contoh kasus nyata di merger. Saya kasih contoh di Indonesia saja ya. Di Indonesia itu adalah yang kita sudah sebutkan adalah merger Bank Mandiri tahun 98. Pemerintah Indonesia itu menggabungkan 4 bank milik negara. Yang pertama adalah Bank Bumi Daya, ada Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Tujuan merger ini adalah untuk memperkuat permodalan perbankan nasional pasca Krismon tahun 98. Hasilnya Bank Mandiri menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Ada juga merger Indosat dan AM3, bisa disebut dengan Ooredoo. Terus kalau di internasional ada Walt Disney dan Pixar. Mereka itu menggabungkan dua studio film. Hasilnya itu bisa mengkombinasikan animasi Pixar dan kekuatan distribusi Disney, menghasilkan film-film sukses seperti Toy Story dan Finding Nemo. Sekian dan terima kasih. Cukup penjelasan saya tentang akuisisi dan merger. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang tahu secara umum apa itu akuisisi dan apa itu merger.